Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan sosok pahlawan nasional. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari pada tahun 1916 di kota Purbalingga, tepatnya di Duku Rembang. Beliau lahir dari sosok ayah yang bernama Karsit Kartowirodji dan seorang ibu yang bernama Siem. Ayah dari Sudirman ini merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Sudirman dirawat oleh Raden Djokro Sunarjo dan istrinya yang bernama Torigawati. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan yang bernama HIK. Beliau belajar di tempat tersebut selama 1 tahun. Hal ini beliau lakukan setelah menyelesaikan belajarnya di Wiratomo. Sudirman diangkat menjadi seorang jenderal pada umumnya yang menginjak 31 tahun. Beliau merupakan orang termuda dan sekaligus pertama di Indonesia. Sejak kecil, beliau merupakan seorang anak yang pandai dan juga sangat menyukai organisasi. Dimulai dari organisasi yang dapat di sekolahnya dulu, beliau sudah menunjukkan kriteria pemimpin yang disukai masyarakat. Keaktifan beliau pada Pramuka Hizbul Wathan menjadikan beliau seorang guru sekolah dasar Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap. Di sekolah dasar Muhammadiyah, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937 setelah Jepang menduduki Hindia pada 1942. Pada 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Akan tetapi, beliau sempat masuk rumah sakit karena mengidap TBC, sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sudirman digotong menggunakan tandu karena kondisi paru-parunya tidak memungkinkan ia untuk berjalan sendiri. Awalnya mereka diikuti oleh pasukan Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo dekat Gunung Labu. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat karena penyakit TBC yang dideritanya. Kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Jenderal Sudirman dimakamkan di Tanah Makam Pahlawan di Yogyakarta. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Nah teman-teman, itulah dia biografi dari Jenderal Sudirman. Sangat menarik sekali bukan ceritanya? Janganlah kamu berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, tetapi dalam ikatan sapu akan dapat menyapu segalanya.